Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sendang Tekno Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki IMEI. Kasusnya ini ada di Redmi Note 9. Dan cara ini juga bisa untuk memperbaiki atau menjebol IMEI yang dari luar negeri yang diblokir oleh Kemenparin. Nah, ini ada tulisan merah ya, NV data korup ini ya. Jadi HP ini nggak mau dihidupin, ketika dihidupin maka akan masuk ke recovery dan di bawah itu ada peringatan warna merah, NV data korup. Jadi ini nanti metodenya adalah dengan cara software ya. Sebenarnya ini ada cara yang hardware ya, yang lebih ekstrim itu hardware. Tapi harus buka HP dulu ya, buka segel. Dan ini usernya nggak mau HP-nya segelnya dibuka. Jadi kita menggunakan metode hardware software saja ya. Oke, sekarang saya akan mempersiapkan toolnya. Kita buka dulu tool kesayangan kita masing-masing ya. Bisa menggunakan tool apa saja, tapi di sini saya menggunakan SP Flash Tool ya. Oke, saya akan cari dulu di mana ini. Ya, ini sudah ketemu ya. Kita buka dulu SP Flash Toolnya. Dan di sini saya akan melakukan flashing dengan menggunakan ROM CSC ya. Saya akan menggunakan ROM CSC karena untuk ROM globalnya itu nggak bisa repair IMEI ya, nggak bisa terkoneksi dengan Miomota. Jadi saya harus menggunakan ROM CST dulu. Setelah nanti IMEI kita perbaiki, maka kita kembalikan lagi HP ini ke ROM global ya. Oke, kita tunggu sampai filenya terload ya. Di sini saya menggunakan apa itu ya, tool bantuan lagi untuk membypass outnya. Jadi saya menggunakan satu tool lagi yang bernama MTK bypass out. Dan ada beberapa macam ya MTK bypass out, terserah, semuanya juga support. Terserah Anda mau pilih yang mana, tapi saya sering pakai yang ini ya, yang inilah. Ini tampilannya, tool bypass out, fungsinya untuk membypass out ya. Karena tanpa itu kita nggak bisa melakukan flashing. Oke, perlu diingat. Nah, ya di sini ini ya, harus memilih format all download ya. Kenapa harus format all download? Karena kita akan menghapus semua partisi yang ada di dalam HP ini ya, dan kita gantikan dengan partisi baru, yaitu partisi ROM CSC. Jadi untuk file originalnya yang ada di HP ini kita hapus semuanya ya. Kita format kemudian digantikan dengan file CSC. Nah, ini tidak akan bisa karena belum di start untuk MTK bypass out-nya ya. Oke, sekarang kita akan start MTK bypass out-nya. Dan untuk tombol bootnya itu adalah volume atas bawah ya. Tekan kemudian colokkan kabel USB ya. Jadi ingat, untuk bootnya ini volume atas bawah. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita akan merepair IMEI-nya ya. Masih berjalan. Ini prosesnya sangat cepat ya, karena filenya ini kecil. Kita tunggu saja, masih berjalan, tidak ada kendala.
mudah-mudahan nanti ini tidak terputus ya koneksinya USB ya. Jadi untuk teman-teman sekalian persiapkan USB yang benar-benar apa itu USB yang terbaik ya, jangan USB yang abal-abal. Karena kalau kita menggunakan kabel yang kualitasnya kurang baik itu biasanya sering terjadi disconnect atau terputus ya. Kalau teman-teman punya ya pakailah original bawaan HP-nya ya. Maaf ya, agak batuk. Nah, sudah selesai. Langsung saja kita nyalakan ya. Dan untuk bootnya ini juga sangat singkat ya. Langsung masuk ke home screen, tidak usah pakai neck, pilih bahasa, pilih wilayah, nggak usah ya. Jadi untuk bootnya ini sangat cepat karena apa itu filenya itu CSC ya. Nah, sudah bisa masuk home screen ya. Sekarang saya akan cek dulu di pengaturan. Ya, kita intip-intip dulu lah di pengaturan. Nah, about phone, kemudian kita lihat ya. Nah, build number, kemudian ya. Oke, sekarang kita buka toolnya untuk tool repair email ya. Kondisinya itu HP harus tetap hidup ya, nanti kita reboot ya. Nah, nanti kita reboot ya. Jadi aplikasinya itu harus dikonekkan dulu, di start connect, kemudian posisi USB tertancap dengan HP, dan HP-nya posisi hidup, kita reboot. Kalau kita matikan, biasanya tidak akan bisa terkonek ya. Kita perhatikan pada kursor itu ya. Kursor itu ada sebelah kanan toolnya itu ya, ada sebelah kanan toolnya itu ada boot yang berwarna hijau itu, nanti ke bawah itu akan hijau semuanya. Itu berarti sudah connected ya. Untuk saat ini masih proses connected, tapi saya jamin kalau stuck di 20% ini nggak ada kelanjutannya, maka dia tidak akan bisa connect. Sorry ya bro ya. Nah, kita tunggu, kita coba, kita tes ya, apakah dia mau connected ya. Untuk di pojok kiri bawah ya, itu ada tulisan connecting itu ya. Itu nanti kalau connect akan berubah menjadi hijau. Kita stop dulu. Karena saya tunggu terlalu lama nggak bisa ya, kita stop dulu. Kemudian saya akan nyalakan HP-nya lagi. Tekan power sampai lama ya. Kita nyalakan lagi sampai home screen, kemudian nanti saya akan restart lagi ya. Tolong diperhatikan step-stepnya biar nanti tidak gagal paham ya. Nah, kita colokkan USB-nya, kemudian kita klik connect. Lalu kita reboot untuk HP-nya. Kita tunggu. Nah,
sudah ada indikator hijau, tapi ini masih proses ya, belum terkonek secara sempurna. Nah, itu ya di sebelah kanan itu ya, ada ya hijau-hijau itu dan panah itu ya. Nanti kalau sudah connected akan hijau semuanya. Dan di sudut kiri bawah ada tulisan connected hijau ya. Kemudian kita pilih load DB-nya ya, from target ya. Nah, sudah. Kemudian kita pilih email download ya. Kita isikan email yang nomor email 2 saja. Kenapa demikian? Nanti kita bahas di next video ya, kalau ada kesempatan. Pokoknya ikuti saja cara ini ya. Kita pilih email 2 saja, email 1 dikosongkan ya. Alasannya apa? Nanti kapan-kapan kita ulas. Pastikan email yang Anda pilih ini sudah terdaftar di Kemenbarin ya. Kita paste di sini, kemudian kita ceskum ya. Prosesnya nanti akan sangat singkat ya. Setelah itu tinggal kita write saja sukses ya. Oke. Sangat singkat sekali. Write. Nah, langsung sukses kan. Ini sudah dijamin berhasil. Kemudian kita reboot HP-nya, lalu kita cek apakah emailnya sudah benar-benar masuk. Kalau sudah dipastikan benar masuk, tinggal kita lakukan flashing ke ROM global ya. Untuk flashingnya ke ROM global tidak saya sarankan di video ini karena video ini terlalu panjang nanti ya, jadi bosan ya. Silakan berkreasi sendiri ya, caranya juga sama. Oke, sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.